Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi semester 1 Program Studi Pendidikan Matematika S3 IP Modern Ngawi. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini yang istilahnya biasanya kita bisa tatap muka mengajar, istilahnya kita bisa bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Jadi kalian bisa mengambil istilahnya mata kuliah, mengambil pembelajaran di mata kuliah ataupun bisa mengambil pembelajaran pengalaman-pengalaman dari dosen-dosen program studi. Okay? Saya harap kalian tetap semangat untuk menempuh pembelajaran selama 1 semester ini dan seterusnya. Oke, saya di sini mengampu pengantar pendidikan di mana kita minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa toh yang disebut manusia, hakikatnya manusia ataupun tentang pendidikan itu sendiri. Oke, sekarang kita menginjak ke bab 2 yaitu manusia dan pendidikan. Kita langsung saja. Manusia dan pendidikan. Pendidikan akan dapat dilaksanakan secara mantap, jelas arah tujuannya, relevan isi kurikulumnya, serta efektif dan efisien metode atau cara pelaksanaannya hanya apabila dilaksanakan dengan mengacu pada satu landasan yang kokoh. Sebab itu, sebelum melaksanakan pendidikan, para pendidik perlu terlebih dahulu memperkokoh landasan pendidikannya. Mengingat hakikat pendidikan adalah humanisasi, yaitu upaya memanusiakan manusia. Maka para pendidik perlu memahami hakikat manusia sebagai salah satu landasannya. Konsep hakikat manusia yang dianut pendidikan akan berimplementasi terhadap konsep dan karakter pendidiknya. Selanjutnya yaitu sasaran pendidikan adalah manusia itu sendiri. Pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Wujud sifat hakikat manusia mencakup kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, pemilihan kata hati, moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan atau kemerdekaan, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, kemampuan menghayati kebahagiaan. Sedangkan dimensi-dimensi meliputi dimensi keindividual, kesosialan, kesusilaan, dan keberagamaan. Nah, sifat hakikat manusia dan sekitar dimensinya hanya dimiliki manusia dan tidak dapat pada hewan. Ciri-ciri yang khas tersebut memberikan secara prinsipil dunia hewan dari dunia manusia. Adanya sifat hakikat tersebut memberikan tempat duduk pada manusia sedemikian rupa sehingga derajatnya lebih tinggi daripada hewan dan sekaligus menguasai hewan, terutama kemampuan menghayati kebahagiaan pada manusia. Korelasinya yaitu korelasi antara manusia dan pendidikan dapat dilihat pada pernyataan semua sifat hakikat manusia dapat dan harus ditumbuh kembangkan melalui pendidikan dan berkat pendidikan. Maka sifat hakikat dapat ditumbuh kembangkan secara selaras dan berimbang sehingga menjadi manusia yang utuh, di mana dari kata-kata tersebut kita bisa melihat bahwa seperti yang Bapak bilang kemarin, yaitu ibarat kata manusia itu adalah buku yang kosong atau buku kertas yang bersih ataupun kertas yang bersih. Entah buku itu nanti diisi apa, itulah akan menjadi karakter kedepannya. Semisal bukunya akan diisi dengan yang namanya matematika secara umum, atau bisa juga diisi dengan buku gambar ataupun akan diisi tentang komik. Itu pun akan istilahnya akan menjadi karakter-karakter tersendiri. Maksudnya setiap manusia itu kan akan menjadi
sesuatu yang berbeda-beda. Itu tergantung dari manusianya itu dan kependidikannya. Jadi, ketika kalian mempunyai anak, pastilah kalian akan berhati-hati dalam mendidiknya. Istilahnya, oh ini anak ini adalah sebuah kertas yang kosong. Entah nanti kalian akan menulis siapa, itulah yang kalian akan bentuk nantinya. Jadi, istilahnya kalau nanti kalian punya anak, berhati-hatilah dalam mendidiknya. Terutama berhati-hatilah dalam kalian bercanda di dekatnya atau cara kalian bercanda ngomong. Kenapa? Karena setiap omongan kalian akan ditiru oleh si anak. Jadi berhati-hatilah. Makanya banyak anak sekarang itu istilahnya sama orang tuanya tegal nggak tegal akan dipondokkan karena dari orang tuanya sendiri pun akan mengajarkan agama itu kan kurang. Jadi mau nggak mau tegal nggak tegal ya harus dipondokkan. Saya bukan membicarakan tentang pondok, cuma kalau kita nggak bisa ya apa boleh buat, kita akan berikan ke pondok yang dimana di pondok itu harapannya akan lebih baik, entah nanti akan hafal Al-Quran atau entah nanti akan belajar tentang agama atau yang lain-lain. Nah, tapi sebelum dimasukkan ke pondok, sebaiknya sejak kecil itu kita didik semaksimal mungkin, entah cara bicaranya, tingkah lakunya, sopan santunnya itu bagaimana. Jadi nanti pas saat di pondok sudah siap menerima ilmu-ilmu yang diberikan. Tidak bicara tentang pembentukan moral lagi, karena sejak dini orang tua sudah mempersiapkan pendidikan-pendidikan dasarnya, entah nanti pembacaan Quran, nanti bisa pembacaan Quran, nanti di pondoknya tinggal membenahi tajwidnya, ataupun kalau sudah bisa sholat, nanti akan dibenahi tentang tata cara yang sholat yang benar di pondoknya nanti. Dan itulah yang namanya menulis di kertas kosong. Jadi nanti para mbak-mbak dan mas-mas yang di semester 1 kalau sudah memiliki pasangan ataupun sudah memiliki anak, saya bukannya menggurui, tapi ini ya sudah saya alami. Saya mempunyai anak kecil, berumur 1 tahun belum ada, tapi sudah bisa menerikan apa-apa yang saya omongkan, tingkah-tingkah apa yang saya omongkan. Jadi kalau kalian nanti mempunyai anak, tetap berhati-hatilah dalam bersikap, bertingkah laku, dan berbicara. Eman-eman. Oke, selanjutnya yaitu tingkatan tingkah laku. Tingkatan tingkah laku itu ada beberapa, yaitu tingkatan anorganik, tingkatan vegetatif, tingkatan animal, tingkatan human, tingkat abstrak, di mana tingkatan anorganik yaitu berlangsung menurut hukum alam, misal batu besi akan jatuh menurut hukum percepatan gerak beraturan. Hal ini terjadi juga pada manusia, misal jatuh dari atap atau kapal terbang. Wah, contohnya itu sangat sadis sekali. Selanjutnya yaitu tingkat vegetatif, yaitu ada proses pertumbuhan dan kehidupan seperti tumbuhan. Pada manusia juga terdapat fungsi peredaran darah, fungsi berkembang biak. Selanjutnya yaitu tingkat animal, didorong oleh insting, naluri, dan nafsu. Pada manusia berupa gerak-gerik naluriah dan hawa nafsu. Terus selanjutnya yaitu tingkat human, berupa kemampuan pengertian pemikiran, kesadaran, pendirian, kata hati, mengakui norma-norma, kemauan, terus didukung kemampuan berbahasa manusia. Selanjutnya yaitu tingkat abstrak atau disebut tingkat absolut, metafisis, religius, transendental, dorongan manusia untuk memberikan arti pada hidup. Bentuk tertingginya adalah ingin mengadakan hubungan dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Nah, pada intinya manusia itu adalah makhluk yang berderajat tinggi pada intinya. Jadi istilahnya kalian punya pemikiran,
hati. Jadi segala sesuatunya, segala omongannya, segala tingkah lakunya, kalau ingin berbuat dipikir-pikir dulu nanti apakah ini akan berdampak ke depannya. Sebelum melakukan, pada intinya sebelum melakukan sesuatu harus dipikir terlebih dahulu. Apalagi kalian itu adalah mahasiswa, calon guru, yaitu digugu dan ditiru. Jadi jangan istilahnya kalau kalian nanti menjadi guru ataupun menjadi terjun di masyarakat, mau berbuat apa harus dipikir-pikir dulu. Jangan asal senang, asal apa, asal sampah. Nanti akan ke bukan rusak sih, akan menerima akibatnya di belakangnya. Jadi berhati-hatilah. Istilahnya ya sopan santun dipegang erat. Oke. Terima kasih. Mungkin itu saja. Nanti ada tugas-tugas selanjutnya yang akan saya berikan setelah ujian tengah semester. Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya cukupkan untuk hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.